256. Pukul 7 pagi, Ferris dan Bobby sudah sampai di rumah sakit. Sedang Guntur menuju ke pelabuhan untuk mengirim barang. Melihat Ferris dan Bobby yang tergopoh-gopoh berjalan di lorong rumah sakit, pengawal Dion Gimun berdiri. "Itu mereka, Mas," kata Bobby sambil menunjuk pada dua orang pria yang berdiri di lorong. Ferris mengangguk dan mempercepat langkahnya. "Mas Ferris, Bang Bob," sapa seorang pengawal dengan takut-takut. "Mereka ini kembar Mas, Suparjo, satunya Supar, dan ini Parjo," jelas Bobby pada Ferris. Ferris memang tidak hafal satu persatu anak buah Dion Gimun. Karena banyaknya jumlah mereka. "Maaf Mas, kami teledor," ucap Parjo menunduk. Begitupun si Supar, yang terlihat sangat merasa bersalah. Ferris mengangguk dan menepuk bahu dua saudara kembar itu. Ferris memang tidak bisa menyalahkan orang atas peristiwa yang menimpa Dion Gimun. "Bos masih di dalam. Begitu Mas telepon tadi, kami membuka paksa kamar dan bos sudah tidak sadar. Dan langsung kami bawa ke sini." "Bagaimana awalnya itu Mas?" tanya Ferris. "Tengah malam, setelah dari pelabuhan kami masih menemani bos di kamarnya yang katanya belum bisa tidur. Kemudian, ada Mbak Dayu datang. Setelah itu, bos menyuruh kami keluar dan tidur di kamar kami, yang berjarak 2 kamar di seberang kamar bos. Dan Mas Ferris menelepon kami itu. Saat kami masuk Mbak Dayu sudah pergi, dan bos dalam keadaan telungkup," kata Supar. "Sedayu," gumam Ferris sendiri. "Bang Kopral sudah melacak keberadaan Mbak Dayu, Mas. Dugaan dokter, bos keracunan dari minuman. Kami memang menemukan sebuah botol dan gelas yang dipakai untuk minum, dan polisi sudah mengamankan kamar hotel." "Bob, dari mana ayah kenal wanita itu?" "Katanya si sepupu dari teman kuliahnya Mas, yang sekarang tinggal di Kalimantan, dan bos sedang buka usaha bersama sepupunya itu. Cari tahu deh, sepupunya itu. Selidiki dia terlibat atau tidak," pinta Ferris dengan penuh amarah. Bobby mengangguk dan segera mengambil teleponnya untuk menghubungi seseorang yang sedang ada di Kalimantan, mengawasi usaha Dion Gimun. Dion Gimun masih dalam pengawasan dokter di ruang intensif. Ferris belum bisa menemuinya ataupun bertemu dokter. Mereka berempat masih menunggu di depan kamar perawatan intensif untuk beberapa lama, hingga Guntur datang membawakan kopi dan makanan. "Rish, di rumah ada masalah. Zaka membuat keributan di depan memaksa untuk masuk dengan membawa 5 orang bayaran," kata Guntur. "Kok bisa? Anak buah Mas Guntur belum ikuti Zaka. Dari kemarin sore ternyata Zaka tidak kembali ke hotelnya Rish. Mereka masih mencari," jelas Guntur, yang merasa kecolongan. Ferris cemas, dan menelepon Vika. Dia sedikit menjauh dari Guntur dan Bobby. "Kami baik-baik saja Mas, aku sudah lapor polisi. 4 orang tertangkap namun Zaka dan seorang lainnya bisa lari," jawab Vika yang tahu kecemasan suaminya. Ferris merasa sedikit lega dengan jawaban Vika. Suara Alfat yang nyaring, membuktikan anaknya tidak terpengaruh dengan keadaan bahaya yang sedang mengancam mereka. "Mas, kecurigaan Mas benar soal Zaka. Maaf aku yang kurang peka," kata Vika lirih. "Iya sayang, lain kali kamu harus berhati-hati ya," jawab Ferris. "Oh, iya Mas. Mark berhasil melacak rekening tujuan untuk menguras uang ayah. Rekening itu ada di Bank Singapura, Hong Kong dan atas nama Sedayu," kata Vika lembut saat menyebut nama orang terdekat ayahnya, Sedayu. Orang yang diharapkan bisa menemani ayahnya di hari tua, ternyata mengecewakan juga. "Mas, ayah gimana?" tanya Vika kemudian. "Ayah masih ditangani dokter sayang." Dokternya sudah keluar. Mas tutup dulu ya, nanti Mas kabari lagi." Ferris memutuskan panggilan teleponnya dan menyimpan ponselnya dalam saku lagi. Dengan segera dia menghampiri dokter yang menangani Dion Gimun. "Bagaimana ayah saya dokter?" kata Ferris pada dokter yang baru keluar dari ruangan intensive care. "Saat ini pasien sudah lebih baik. Untung segera dibawa ke sini jadi bisa segera mendapatkan bantuan dari alat pendukung untuk tetap hidup. Sekarang dia stabil dulu, bisa kita bicara di ruangan saya Pak," kata sang dokter, dengan nada bertanya nama Ferris. "Nama saya Ferris dokter," jawab Ferris mengulurkan tangannya. Ferris kemudian mengikuti sang dokter menuju ke ruangannya. Berharap ada informasi yang bisa dapat dari keterangan sang dokter.
Sebuah ruangan yang cukup jauh dari ruang perawatan intensif, dibuka oleh sang dokter. Dari papan nama yang tertempel di pintu, Farish bisa melihat nama sang dokter. "Silakan duduk Pak Farish," kata sang dokter sambil melepas jubah dokternya, dan menggantungnya di sebuah tiang dekat mejanya. "Terima kasih dokter, Ferdinand," kata Farish sambil menarik kursi yang ada di depan meja sang dokter. "Panggil Ferdi saja, sebenarnya saya sudah turun tugas 3 jam lalu, tapi karena melihat sahabat saya yang butuh pertolongan saya harus masuk." "Dokter mengenal ayah saya?" tanya Farish heran. "Iya, kami dulu satu kampus waktu saya masih S1. Meski beda jurusan, tapi satu kosan juga," jawab sang dokter mengenang masa lalu. "Syukurlah, kalau ayah ditangani temannya sendiri. Jadi ayah Dion kenapa, dok? Apa benar keracunan?" "Bisa dibilang begitu, tapi obat yang masuk dalam tubuhnya adalah campuran dari obat yang termasuk dalam obat pelemah saraf. Saya belum bisa memastikan jenis obatnya. Dugaan awal adalah PCC yang paracetamol, kafein dan carisoprodol obat untuk sakit jantung. Saya butuh sampelnya untuk mencari tahu," jelas sang dokter. Kamu anaknya dengan Siska atau istrinya yang lain?" "Saya sebenarnya anak menantu dokter, istri saya yang sebenarnya anak ayah Dion dan mama Siska. Ayah tidak pernah menikah lagi, setelah berpisah dengan mama Siska." Dion memang orang yang setia. Saya tidak terlalu mengikuti berita, cuma dengar dari teman-teman, katanya Dion sudah menjadi pengusaha sukses dan baru menemukan anaknya. Dulu saat dia menghilang, Siska pernah menemuiku, bertanya alamat Dion, tapi saya juga tidak tahu alamatnya. Setelah itu, Siska ikut menghilang juga. Jadi saya tidak tahu kabarnya lagi. Oh iya, nanti saya akan mencari dokter saraf untuk merawat Dion Gimun, agar tidak mengalami kelumpuhan, karena terlambat sedikit saja tadi dia bisa lumpuh. Karena racun itu merusak saraf dan otak. Bisa juga membuat gagal jantung. "Baik dok, tapi bisa enggak kalau kami bawa ke Semarang saja, di sini tidak ada keluarga yang bisa menunggu." "Kami tinggal di Semarang," kata Farish. "Bisa, tapi menunggu keadaannya stabil dulu. Kerja jantungnya belum normal, jadi dia masih butuh ventilator untuk membantunya bernafas." "Baik dok, saya akan menunggu." Sebenarnya saya butuh riwayat pengobatan Dion, untuk mempercepat penanganan dan tidak salah obat, jika dia memiliki alergi pada bahan obat tertentu." Bisa dok, saya akan hubungi dokter yang biasa menangani ayah. Nanti saya kabari." "Oke, saya tunggu ya. Kamu tidak perlu cemas, saya akan berusaha yang terbaik untuk Dion. Karena saya akan menagih janjinya untuk mentraktir saya nasi tempe orek," jawab Dr. Ferdi dengan tawanya yang menggelegar. Farish kemudian berpamitan pada sang dokter untuk menghubungi Dr. Lukas yang telah menjadi dokter pribadi Dion Gimun selama bertahun-tahun. Sambil keluar dari ruangan Dr. Ferdi, Farish menelepon. Namun tidak segera diangkat oleh Dr. Lukas. Sebuah pesan masuk dalam ponsel Farish. Pesan dari sang istri yang berisi peta sebuah daerah di kota Wonogiri. Dalam pesan itu, Vika mengatakan posisi tablet Dion Gimun. Farish segera kembali ke ruang intensive care. Semua anak buah ayahnya masih duduk di bangku yang tidak jauh dari ruangan Dion Gimun. Farish mendekati Bobby dan Guntur. "Ini lokasi tablet yang dibawa Sedayu, entah masih ada dengannya atau tidak tablet itu. Tapi, kalian bisa cek ke lokasi itu." Farish memperlihatkan pesan Vika pada mereka. Bobby segera menghubungi yang bernama Kopral, orang dipercaya Dion Gimun untuk kawasan Wonogiri. 257. Hari berikutnya, kondisi Dion Gimun membaik. Ventilator sudah dilepas dari tubuhnya. Dr. Lukas sampai datang langsung dari Singapura untuk merawat Dion Gimun. Setelah Farish meneleponnya, "Krish, kalau hari ini dia belum sadar, aku bawa dia ke Singapura. Aku tidak bisa membiarkannya cacat. Obat yang terkandung dalam minuman itu, seperti senjata pembunuh yang tidak terlihat. Bukan PCC yang seperti dugaan Dr. Ferdinand kemarin, tapi mirip dengan racun yang dibuat oleh negara komunis pada zamannya, racun yang tidak berbau dan berwarna, langsung menyerang pada saraf. Orangnya bisa cacat seumur hidup Krish," jelas Dr. Lukas saat mereka di kantin rumah sakit. "Dok, apa menurut Anda, mereka yang di sini tidak bisa menyembuhkan ayah?"
Bukan itu Rish, aku lebih tenang jika Dion dalam pengawasanku langsung. Di sini aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak tega melihatnya terbaring tidak berdaya seperti itu, kata Dr. Lucas sedih. Farish bicara sama Vika dulu ya dok, Farish tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Vika meminta jika memungkinkan untuk membawa ayah ke Semarang saja, agar dia bisa merawatnya. Soal ke Semarang nanti saja, kalau sudah benar-benar pulih, tapi saat ini, jelaskan pada Vika, akan jauh lebih baik Dion ke Singapura, peralatan juga lebih lengkap, dan aku akan menghubungi teman-temanku untuk bisa menyembuhkan Dion Gimun. Dari mana racun itu berasal dok? Tanya Farish penasaran. Bahan-bahannya mudah didapatkan Rish, itu penggabungan 3 jenis obat, seperti PCC tapi bukan PCC. Ini lebih keras lagi cara kerjanya. Karena tidak termasuk dalam obat yang berbahaya, jadi peredaran dari ketiga obat ini masih diizinkan, tapi begitu digabungkan ketiga obat ini mempunyai efek yang dahsyat. Bahkan ada yang dalam hitungan detik jika terpapar racun ini, akan meninggal. Farish merinding mendengarkan pernyataan Dr. Lucas. Baiklah dok, saya akan kasih tahu Vika. Dr. Lucas mengangguk dan mengecek persiapan rumah sakit tempatnya mengabdi untuk menerima Dion Gimun sebagai pasien istimewanya. Rumah sakit sana sudah siap, jadi begitu Dr. Ferdinand menyetujui pemindahan, segera kita bawa Rish. Vika bisa menemani Dion, kalian bisa tinggal di flatku yang dekat rumah sakit. Aku ingin yang terbaik untuk sahabatku. Itu saja Rish. Farish mengangguk dan merasa bersyukur, di saat ada orang menginginkan kematian ayah mertuanya, masih ada orang yang menginginkan kesembuhannya selain keluarganya. Farish kemudian mengajak Dr. Lucas kembali ke tempat Dion Gimun, menunggu Dr. Ferdinand berkunjung. Farish disakit hanya ditemani kakak beradik kembar, meski mereka bergantian untuk menemani Farish, yang full time di rumah sakit dari kemarin. Guntur dan Bobby sudah disuruh Farish untuk pulang, selain mengurus usaha Dion Gimun, juga untuk mengurus orang-orang yang harus bertanggung jawab atas musibah yang dialami Dion Gimun. Farish akan fokus dulu pada pengobatan Dion Gimun, sehingga menyerahkan pelacakan Sedayu dan orang-orang pendukungnya pada anak buah Dion Gimun. Saat Dr. Ferdinand datang, dan berdiskusi dengan Dr. Lucas, Farish meninggalkan mereka untuk menelepon Vika. Iya mas, jawab Vika begitu menerima telepon. Lagi apa kalian? Lagi belajar ayah, tadi dapat tugas dari sekolah merangkai gambar. Ada apa? Mendapat pertanyaan dari Vika yang seolah tahu kegalauan hatinya. Farish menceritakan penjelasan dari Dr. Lucas, dan permintaan Dr. Lucas untuk membawa ayahnya ke Singapura. Tidak terdengar ada reaksi dari Vika, membuat Farish menjadi bingung. Sayang, peralatan di sana kan lebih modern, juga Dr. Lucas yang selalu merawat ayah. Mas kira ini yang terbaik untuk ayah. Kalau kamu mau temani ayah, kamu bisa tinggal di sana. Tadi Dr. Lucas menawarkan tempat tinggalnya, tapi mas bisa kau carikan kalian tempat tinggal sementara di sana, yang dekat dengan rumah sakit. Terdengar isakan dari Vika membuat Farish tahu, kenapa istrinya diam. Suara Alfat yang bertanya alasan Vika menangis memperjelas argumennya. Kalau menurut mas itu yang terbaik untuk ayah. Vika setuju mas. Vika juga mau ayah sehat kembali, jawab Vika dengan suara serak. Iya, kalau begitu hari ini juga mungkin akan langsung dibawa sayang. Kamu mau ikut? Besok saja mas, kami menyusul. Kalau hari ini belum siap dengan perlengkapan Al, aku juga mau ke dokter anak dulu. Badan Al hangat mas, jawab Vika. Al sakit, gimana sikapnya seharian ini? Mungkin dia tidak terlalu merasakan kalau tidak enak badan. Di sekolah tadi tidak seaktif biasanya. Dia tidak mengeluh, waktu aku tanya dia jawab enggak ada yang sakit. Coba mas tanya, aku berikan ponselnya ya, kata Vika. Video aja, bentar. Farish beralih ke panggilan video untuk melihat kondisi Alfat. Saat menerima panggilan video ayahnya, Alfat terlihat senang, dia berceloteh tentang kejadian seharian yang dialami, apa yang dia makan dan apa yang dia rasakan. Namun Alfat tidak bercerita kalau ada yang sakit. Saat Farish menyinggung tentang tangannya yang sudah sembuh, Alfat juga bilang tidak sakit lagi. Tapi begitu Farish bertanya apa yang diinginkan Alfat, terjawab sudah tanda tanya Vika dan Farish. Alfat ingin ayahnya dan opanya segera pulang, untuk naik kapal dayung.
Alfat merindukan ayahnya yang sudah 2 hari tidak pulang, dan opanya yang belum meneleponnya. Besok Alfat nyusul ayah, untuk bertemu opa ya sayang, opa lagi sakit. Jadi Alfat tidak boleh sakit, kalau mau kesini ya. Besok naik pesawat opa ya sayang, kata Ferish lembut. Dirinya juga merasakan kerinduan yang sama seperti yang Alfat rasakan. Iya, Embun, besok naik pesawat ketemu ayah dan opa. Tanya Alfat dengan riang namun dengan mata yang berkaca-kaca. Iya sayang, besok kita berangkat, jawab Vika membawa Alfat dalam dekapannya. Oke ayah, kami bersiap-siap ya, barang-barang Al banyak yang harus dibawa. Iya, sampai bertemu besok jagoan. Ayah sayang Al dan Embun, kata Ferish dengan senyum haru. Love you too ayah, jawab Vika kompak dengan Alfat. Dan panggilan pun berakhir. Vika kemudian menelepon Dokter Purba, untuk meminta beliau menemani membawa Alfat ke dokter anak. Al, enggak sakit, Embun, kata Alfat mendengar akan diajak ke dokter. Iya sayang, mau minta vitamin saja, karena besok mau pergi jauh. Biar enggak sakit, Bunda juga akan minta vitamin ke Eyang Putri. Oh, jawab Alfat terlihat lega. Ayo, Bun, beles-beles, Alaf juga mau mam. Vika mengulum senyum dengan sikap Alfat. Rasa rindu pada orang yang disayangi terkadang membuat imun tubuh melemah, dan menjadi sakit. Alfat yang belum bisa mengungkapkan rasa rindunya, membuatnya tidak bergairah, dengan memendam rasa itu sendiri. Asteris. Sore hari Vika diantar Koko dan Mono, dalam satu mobil, disertai sebuah mobil yang mengawal mereka dari jauh, pergi menghampiri Dokter Purba, untuk bersama-sama ke tempat praktek dokter anak yang merupakan teman dari Farah. Dokter yang menangani Alfat sejak dia baru lahir. Ba, tunggu teman dulu ya, sebentar saja, kata Mono sambil memegang ponselnya, sementara Koko berdiri di dekat pagar rumah Dokter Purba. Vika mengangguk paham, sementara Dokter Purba terlihat bingung. Ada apa sayang? Tanya Dokter Purba pada akhirnya setelah mereka mengulur waktu pergi hampir setengah jam. Ada orang yang mengikuti sejak keluar dari gapura perumahan Bu, dan teman-teman sedang mengurusnya, sekarang menunggu bantuan lain untuk mengawal. Koko yang disedari tadi berdiri di pinggir pagar, berteriak untuk mengajak berangkat. Klakson pun dibunyikan 2 kali oleh sebuah mobil yang terlihat baru datang. Ayo Bu Dokter, Mbak Vika, silahkan, kata Mono membukakan pintu penumpang. Setelah mereka masuk, Mono masuk ke mobil dan membawa mobil keluar dari halaman. Di luar pagar, Koko sudah menunggu, dengan membawa 2 buah senjata api yang baru diterimanya dari mobil yang baru datang. Ko, untuk apa itu? Saya ngeri lihatnya Ko, seru Dokter Purba melihat senjata yang disembunyikan Koko. Maaf Bu Dokter, untuk keamanan saja, jawab Koko singkat. Apa yang tadi Zaka lagi Ko? Tanya Vika pelan. Bukan Mbak, Zaka ditemukan tewas siang tadi di dalam mobil di Wonogiri. Dan orang yang di belakang Zaka dan Sedayu adalah orang yang sama, mereka ingin balas dendam pada bos besar. Salah satu dari mereka adalah anak Jack yang tewas dalam musibah Mbak Vika dulu. Kemudian seorang Tionghoa keturunan Amerika bernama Jimmy, yang dulu otak dari penculikan bos besar di Vietnam. Dan seorang lagi, Ahong, seorang mafia organ dalam manusia, yang bersinggungan dengan bos dalam masalah Dr. Stella, jelas Koko. Mereka bersatu, dan memperkerjakan Zaka, Lim, Sedayu dan Willy. Vika menutup mulutnya, dalam 1 bulan dia dikelilingi orang-orang yang berniat jahat pada dia dan keluarganya. Sedayu, bergabung di bawah ancaman karena ibunya dalam tawanan Lim, sedang Willy, karena hutang piutang. Sebenarnya mereka terpaksa karena adanya hutang piutang juga sih Mbak. Mantan suami Sedayu yang berhutang pada Lim, sahut Mono. Kalau Zaka, tanya Vika penasaran. Zaka merasa berhutang budi pada Jim, karena telah dibantu membuka usaha dan membuatnya kaya, jawab Koko. Dia tidak berniat pada bos, tapi tujuan utamanya adalah Mbak Vika. Vika baru menyadari, semua masalah yang dialaminya kemarin adalah bagian dari rencana mereka. Mereka mengincar ayahnya dengan sasaran pertama adalah dirinya. Dirinya adalah kunci kekuatan ayahnya. Jika dia terluka ayahnya akan terluka, dan akan mudah menyerang ayahnya. Tenang sayang, yakinlah, semua akan bisa dihadapi. Kita berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, kata Dokter Purba menenangkan Vika.
Vika mengangguk dan tersenyum menatap mama mertuanya. "Terima kasih, Ma," jawab Vika mengambil tangan Dokter Purba dan mengecup punggung tangan beliau dengan penuh rasa hormat. 258. Vika yang ditemani Dokter Purba untuk memeriksakan Alfat yang badannya sempat panas, disambut dengan ramah di tempat praktek pribadi sang dokter anak. Alfat sangat bersahabat saat diperiksa, ternyata Alfat hanya demam biasa. Saat dicek suhu, masih di angka 37,8 derajat. Alfat diberi penurun panas dan vitamin. "Al banyak makan dan minum air ya sayang, biar tidak lemes," kata sang dokter sambil menuliskan resep. "Iya Bu Dokter," jawab Vika, sedang Alfat mengangguk mengerti. "Jadi aman ya Dok, kalau besok perjalanan agak jauh sih, mau lihat opanya yang sedang sakit," tanya Vika juga menjelaskan alasannya. "Aman, Bunda, nanti segera diminumkan penurun panasnya setelah makan, dan vitaminnya sebelum tidur. Insya Allah, besok sudah aktif lagi." Vika dan Dokter Purba menghela nafas lega. Demamnya Al memang karena kangen pada ayah dan opanya, jadi kasihan kalau harus ditunda. Setelah menerima resep dan berkonsultasi sebentar, Vika dan Dokter Purba pamit pulang. Mereka singgah di rumah Dokter Purba cukup lama, karena menyempatkan untuk makan bersama, meski belum waktunya makan malam, tapi untuk menemani Alfat yang harus segera minum obat. Simbok yang menjadi pengasuh Feris sejak kecil sangat bergembira dengan kedatangan Alfat di rumah Dokter Purba. Beliau termasuk orang yang jarang bisa bertemu Alfat kalau Alfat tidak datang ke sana. "Duh, Le, Simbok capek. Istirahat dulu ya," kata Simbok dengan menjulurkan kaki di atas sofa. Simbok mengikuti Alfat yang mengejar anak kucing berlari-lari. Melihat Simbok terduduk di sofa, Alfat mendekati beliau dan menyentuh kaki Simbok. Tangan mungilnya memijit kaki Simbok. Simbok menangis terharu dengan perhatian Alfat. "Kenapa Mbah, sakit ya?" "Al minta maaf," kata Alfat takut. Dia merasa bersalah melihat Simbok menangis haru. Alfat kemudian berlari mendekati Vika dan Dokter Purba di ruang makan, dengan memsbikkan bibirnya menahan tangisnya. Kenapa, cucu Uti ini?" tanya Dokter Purba melihat Alfat yang berlari mendekati Vika. "Ada apa sayang?" tanya Vika dan mengangkat Alfat dalam pangkuannya. "Al enggak nakalin Mbah, tapi Mbahnya nangis." "Al mau pijitin," jawab Al lirih dengan kepala bersembunyi di ketiak Vika. Dokter Purba menatap tanya pada Vika, beliau tidak mengerti bahasa Alfat. Vika pun mengulangi perkataan Alfat. Dokter Purba kemudian menghampiri Simbok yang ada di halaman belakang. Beliau melihat Simbok yang sedang menghapus air matanya. Jadi Al salah paham, dikiranya Simbok menangis, merasa sakit saat Al pijit kaki Simbok tadi, kata Dokter Purba setelah mendengar penjelasan Simbok apa yang membuatnya menangis. "Mbahnya menangis karena senang Al sudah sayang sama Mbah. Ayo bangun, peluk Mbahnya biar enggak nangis lagi." Alfat mengangkat wajahnya dan menatap bundanya, yang tersenyum. Alfat kemudian meminta turun dari pangkuan Vika dan kembali ke halaman belakang menemui Simbok. Selepas maghrib, Vika baru berpamitan untuk pulang. Alfat juga sudah terlihat mengantuk. Mereka pulang dengan pengawalan yang lebih ketat dari berangkat tadi. "Aku kok jadi enggak tenang ya kok, apa mereka belum ditangkap?" "Enggak perlu takut ya Mbak, kami akan sekuat tenaga melindungi keluarga bos besar, seperti janji kami. Mereka masih dalam pengejaran Mbak. Tante Dayu juga belum ketemu juga." "Maaf, belum Mbak. Kami baru menemukan keluarganya saja, juga sepupunya yang dulu mengenalkan Sedayu dengan bos." "Sepupunya juga terlibat?" "Enggak Mbak, mereka bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Sedayu." Vika menghela nafas panjang, pikirannya mulai campur aduk, antara kesembuhan ayahnya juga keamanan dirinya dan anaknya. Mereka pun sampai di rumah dengan selamat, Alfat sudah tertidur pulas. Pagar segera terbuka begitu mobil mendekati rumah, dan bisa segera masuk tanpa harus berhenti seperti biasanya. Begitu mobil masuk, Pak Slamet dan seorang penjaga lainnya langsung menutup pagar kembali. Begitu mobil berhenti di depan teras, Vika pun segera turun dengan menggendong Alfat yang tertidur. Vika segera masuk ke rumah disambut oleh Big Lastri yang kemudian mengunci pintu kembali. Vika membawa Alfat ke dalam kamarnya, sejak kemarin Alfat tidur bersamanya. "Big, pakaian dan barang-barang Al sudah disiapkan,"
Tanya Vika sambil menidurkan Alphard di ranjang. Sudah mbak, bisa mbak Vika cek dulu. Nanti saya masukkan dalam koper, jawab Big Lastri yang menunggu di depan pintu. Iya, kalau begitu tolong lepaskan pakaian Alia, Big. Saya ambilkan baju ganti, sekalian mengecek yang dibawa besok, kata Vika sambil meletakkan tas selempangnya. Vika kemudian naik tangga menuju kamar Alphard. Semua perlengkapan yang dibutuhkan Alphard sudah disiapkan dengan lengkap. Vika merasa lega, orang-orang di sekitarnya sangat membantu dan begitu perhatian pada Alphard. Mainan favorit Alphard pun disiapkan. Vika mengambil satu setel piyama dari dalam lemari Alphard, kemudian turun kembali ke kamarnya. Big Lastri sudah selesai membersihkan badan Alphard dengan mengelap tubuh Alphard dengan waslap dan air hangat. Minyak telon sedang dibalurkan ke kulit Alphard. Dengan penuh kelembutan Big Lastri memijit tangan dan kaki Alphard yang sedang tertidur nyenyak. Wah, bisa ketagihan nih anak, kalau badannya diurut begitu. Besok di sana nggak ada Big Lastri, bisa minta pijit, kata Vika sambil menyerahkan setelan piyama. Big Lastri mengulum senyum, enggak tiap hari kok mbak, paling kalau abis saya mandikan baru saya urut. Syukurlah, bisa repot kalau dia ketagihan urut Bibik. Bibik belum punya paspor sih, jadi enggak bisa ikut pergi. Apa perginya lama mbak? Tanya Big Lastri sambil memakaikan Alphard piyama. Enggak kok Big, sampai ayah sadar dulu, dan paling nanti akan bolak-balik sebulan sekali, kalau ayah masih butuh perawatan di sana. Kami bakalan kangen sama bos kecil kami, kata Big Lastri sedih. Mohon doanya Big, ayah cepat baikan, jadi kami bisa cepat juga kembali. Mas Ferish juga enggak bisa izin lama-lama. Big Lastri mengangguk lalu mengecup pipi Alphard, kemudian keluar dari kamar. Vika pun menutup pintunya karena dia akan mandi, kemudian berkemas pakaiannya juga pakaian Ferish dan Dion Gimun. Sudah di rumah sayang? Tanya Ferish yang menelepon Vika saat sedang berkemas. Sudah mas, dari tadi. Aku sudah selesai kemasi pakaian kamu. Istriku baik deh. Makin cinta aku, kata Ferish tersenyum manis. Aku juga bawa ini, biar suamiku kelihatan ganteng lagi, kata Ferish menunjukkan satu set peralatan cukur Ferish, karena wajah Ferish sudah ditumbuhi rambut-rambut halus yang terlihat sangat mengagumkan. Ferish tertawa lebar, dia memang belum bercukur 2 hari ini. Mau aku pelihara aja deh sayang, biar maco, jawab Ferish sambil menyentuh jamangnya. Enggak boleh, bikin sakit mata mas, lihatnya enggak rapi, protes Vika. Tapi akan buat sensasi baru loh, buat gelitikin kamu, kata Ferish dengan kedipan nakal. Ish, kalau tidak dicukur, enggak ada tidur bareng. Jahat banget, aku kangen suara kamu loh sayang, kamu enggak kangen apa sama aku. Makanya besok dicukur, pinta Vika memaksa. Kita lihat besok ya, sekarang bobok Gi, dah malam. Bentar lagi, mau ambil pakaian ayah dulu, jawab Vika lembut. Oke. Habis itu bobo ya, jangan begadang, karena sampai sini kamu akan begadang sama aku, kata Ferish tersenyum. Vika mengangguk dan mengucap kata cintanya pada Ferish sebelum panggilan berakhir. Vika kemudian melanjutkan berkemasnya, dan mengambil pakaian Dion Gimun dari kamarnya di atas. Saat Vika masuk ke kamar Dion Gimun, tak sengaja dia menatap pada jendela yang tirainya sedikit terbuka. Vika mendekat pada jendela itu untuk menutup tirainya. Saat mendekat dilihatnya di depan pagar rumahnya ada perdebatan. 2 orang pria yang Vika yakini pengawalnya, dengan seseorang yang berdiri di dekat mobil. Vika segera mengambil pakaian Dion Gimun, dan membawanya ke kamarnya untuk dimasukkan dalam kopernya, menjadi satu, dengan pakaiannya dan pakaian Ferish. Setelah selesai berkemas, Vika memantau kamera pengawas pada layar yang di ruang kerjanya. Kamera di pagar memperlihatkan pria yang di dekat mobil adalah Willy. Mau apa dia? Gumam Vika sendiri. Beberapa saat kemudian, datang sebuah mobil Mardi. Mobil itu berhenti di depan pagar sejenak, sampai akhirnya Mardi membuka kaca, baru pas Slamet membukakan pintu. 2 orang penggawalnya terlihat menahan tubuh Willy, yang juga ingin masuk. Vika segera keluar dari ruang kerja Ferish, untuk membukakan pintu. Suara Siska membahana di luar rumah. Mama, sapa Vika begitu membuka pintu. Kalian ikut Mama ke Belanda saja, di sini tidak aman untuk kalian, kata Siska memeluk Vika. Enggak Ma, kami aman di rumah ini.
banyak yang lindungi kami. Musuh ayah kamu itu banyak sayang, Mama takut mereka akan silih berganti mengganggu kalian. Mama tidak bisa tidur tenang jika kamu dan Alphard dalam bahaya. Ma, Vika di sini ikut suami Vika, itu tempat teraman buat Vika dan Alphard. Tolong Mama mengerti, kata Vika memohon. Mereka masih berdiri di ruang tamu. Mana cucu Mama? Tanya Siska tidak melihat Alphard. Sudah tidur, di kamar Vika, Ma. Siska langsung masuk menuju kamar, menemui Alphard. Kakak bilang sama Mama, masalah di sini. Tanya Vika dengan lirih pada Mardi. Aku enggak cerita juga Mama akan tahu deh, orang-orang Dedi juga di mana-mana, jawab Mardi lirih juga. Vika merasa kesal, kalau mamanya datang, pasti memaksanya untuk ikut dirinya ke Belanda. Meskipun ada rasa rindu juga pada sang mama, saat dia butuh teman. 259. Vika menyusul Siska ke dalam kamarnya, begitupun Mardi yang membawakan koper Siska. Di dalam kamar, Siska berbaring menyamping di samping Alphard, menghujani Alphard dengan kecupan-kecupan penuh kerinduan. Alphard, yang seolah tak terganggu dengan kehadiran omanya, yang tak henti mengganggunya. Sesekali Alphard menggeliat, namun dengan mata yang terpejam berganti posisi tidur. Persis banget temannya, tidur kayak kebo, kata Mardi begitu masuk kamar Vika dan meletakkan koper Siska di atas meja. Vika mencebikkan bibirnya pada Mardi, dia sedang malas berdebat dengan kakak tirinya itu. Ini koper-koper mau kemana? Tanya Mardi melihat 3 koper dengan 2 koper besar dan 1 koper kecil. Siska jadi menoleh pada deretan koper yang ada samping lemari. Kalian mau pergi? Ayah, kan hari ini dibawa ke Singapura, Ma. Jadi kami besok mau menyusul ke sana, untuk beberapa hari. Siska menatap tidak suka pada Vika. Mama datang lalu kalian akan pergi, enggak suka Mama datang. Ya, Vika enggak tahu kalau Mama mau datang. Vika sudah terlanjur janji sama Al, untuk menyusul ayahnya dan opanya, jawab Vika merasa bersalah. Kak Mardi juga enggak bilang kalau Mama mau ke sini, kata Vika melirik pada Mardi yang duduk di kursi rias Vika. Mardi mendelik tidak terima, dia sendiri juga tidak tahu kalau Siska mau datang. Perlu ya, Mama kasih kabar kalau mau ke sini, untuk ketemu cucu Mama harus buat jadwal. Duh, salah jawab, gumam Vika dalam hati. Dia memberi kode pada Mardi untuk bantu jawab, tapi Mardi malah menggeleng. Bukan begitu, Ma, kalau Vika tahu, kan Vika enggak akan kemana-mana. Al kangen sama ayahnya, sama opanya, Ma, sampai demam juga tadi siang. Begitu dijanjikan besok ketemu, dia bersemangat lagi, makannya udah banyak lagi. Mama kesini karena kangen kalian, kata Siska sedih, didekatkannya wajahnya ke wajah Alphard. Mama ikut aja ya, pinta Vika pelan. Iya, Ma, ikut aja. Kalau Vika sibuk ke rumah sakit, Mama bisa jaga Alphard, kata Mardi menambahkan. Siska menatap wajah Vika yang begitu merasa bersalah. Besok Mama harus ke Yogyakarta dulu, ada janji sama orang tua Lydia ketemu customer. Ya sudah, abis ketemu orang tua Lydia, Mama langsung ke bandara. Menyusul, kalau Mama enggak lama ketemuannya, Vika bisa nunggu Mama. Jadi kita bisa berangkat dari Yogyakarta. Mama nyusul aja, daripada nanti pertemuannya terburu-buru, jawab Siska, kemudian memejamkan mata. Sudah Mama mau tidur, kalau begitu Mardi pulang, enggak nginep di sini aja Kak. Mardi menggeleng, dan mengedipkan mata, kemudian keluar dari kamar Vika. Mau pacaran pasti, mau tahu aja, jawab Mardi, menjepit hidung Vika. Pulang ya, besok aku antar ke bandara. Mardi merangkul bahu Vika dan berjalan bersama ke depan rumah. Hei, jangan masukkan ke hati kata-kata Mama tadi ya Dek, Mama memang begitu, kata Mardi sebelum benar-benar pergi. Vika mengangguk pelan dan melambaikan tangan, hati-hati. Mobil Mardi pun melaju keluar dari halaman rumah. Koko dan Mono serta 2 penjaga lainnya masih terlihat di taman. Vika berjalan mendekat mereka, untuk menanyakan maksud kedatangan Willy. Belum tidur, tanya Mono. Belum, baru selesai berkemas. Ada apa Willy datang tadi? Mau minta perlindungan kita, Mbak. Dia merasa takut, setelah tahu Zaka sudah tewas. Dia tidak mau bernasib sama seperti Zaka, jawab Koko. Terus,
Apa keputusan kalian? Bang Bobby membawanya ke markas. Mbak, setelah Willy mau kerjasama untuk mencari kawanan itu, dan kita kasih tempat aman. Apa dia bisa dipercaya? Tanya Vika. Kalau dia tidak bisa dipercaya tinggal buang ke laut Mbak. Dia akan selalu diawasi. Ya, tidak ada salahnya dicoba. Daripada kita benar-benar buta informasi tentang mereka, sementara mereka tahu tentang kita, kata Vika. Iya Mbak, ya sudah, aku mau masuk lagi. Kalian bergantian, kan yang jaga. Iya Mbak, kami tidur di pos. Gantian, Vika kemudian kembali ke dalam rumah, dan pengunci pintunya. Vika membuka pintu kamarnya, terlihat sang mama mengeloni Alfat. Vika belum bisa tidur, sehingga dia memilih untuk menonton televisi di ruang tengah. Menjelang pagi dia baru masuk kamar dan menyusul anak dan mamanya tidur. Vika belum terlelap betul, saat Siska terbangun dan ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Siska menyelimuti Vika, dan duduk di samping Vika. Kenapa kamu seolah tidak mau tinggal dengan mama sayang? Mama ingin selalu dekat kamu. Tapi kamu memilih dekat dengan ayah kamu. Untuk main ke Belanda saja kamu tidak pernah mau. Terkadang mama jadi iri sama ayah kamu. Apa kalau mama sakit kamu juga akan perhatian begitu ke mama? Mama juga ingin dapat perhatian kamu, kata Siska sambil meneteskan air mata, sambil membelai Vika. Vika mendengar perkataan Siska, tapi dia tetap memejamkan mata. Karena takut mamanya akan malu, jika orang mengetahui isi hatinya. Maaf jika mama sampai merasa begitu. Vika akan lebih perhatian lagi sama mama. Vika janji, Ma, kata Vika dalam hati. Pagi pun datang, Vika sudah bangun terlebih dulu dari mamanya. Vika segera ke dapur dan memasak untuk mamanya, dan bekalnya di perjalanan. Di dalam kamarnya, Alfat sudah terbangun, dan terkejut, saat melihat ke samping kanan seseorang yang mirip embunnya, namun berambut coklat. Siska memang mewarnai rambutnya, untuk mengikuti tren. Alfat menatap bangun dan menatap lekat Siska. Ingatannya mulai terbuka saat memandang foto yang terpajang di atas meja rias. Foto embunnya dan seorang yang mirip dengan orang tertidur itu. Oma, sapa Alfat tersenyum. Perlahan Alfat mendekatkan wajahnya ke pipi Siska dan mengecup pipi sang oma. Kecupan basah dari mulut Alfat membangunkan Siska. Senyum bahagia terbit di wajah Siska melihat wajah Alfat di depan matanya sedang tersenyum. Al sudah bangun. Kok pipi oma basah ya? Tanya Siska menggoda Alfat. Al encup oma, seperti ini. Alfat mempraktekkan lagi saat mengecup pipi Siska. Makasih sayang, ucap Siska sambil menarik Alfat untuk dipeluknya. Oma, nanti, Al mau pergi naik pesawat. Ketemu ayah sama opa, cerita Alfat dengan riangnya. Kata embun, Al boleh bawa mainan Al semuanya. Jadi, Al ingin bertemu ayah sama opa ya? Jawab Al cepat. Mainannya tidak perlu dibawa semua sayang, nanti beli lagi aja di sana. Oh iya, Oma bawa oleh-oleh buat Al. Siska bangun dan beranjak dari tempat tidur, membuka kopernya. 2 buah robot yang dirakit, 1 mobil truk besar yang dirakit, rangkaian kereta api, dan sebuah puzzle. Ini semua buat cucu Oma yang ganteng, kata Siska membawa semua mainan ke atas tempat tidur. Hori, Al punya robot baru. Alfat melompat-lompat di atas tempat tidur. Makasih Oma, seru Alfat melompat ke pelukan Siska. Dan membuat Siska menjerit terkejut, lalu tertawa senang. Ada lagi dari Opa Harold sayang, kalau yang itu dari Oma. Ini dari Opa Harold, kata Siska mengajak Alfat, mendekati kopernya. Ada sebuah kotak besar, yang memenuhi koper Siska. Nyaris isi koper Siska hanya berisi mainan. Baju yang dia bawa hanya sedikit. Ini apa Oma? Tanya Alfat. Tangannya mencoba menyentuh kotak itu. Ayo kita buka, kata Siska. Siska menurunkan Alfat dari gendongannya. Kemudian mengangkat kotak besar itu. Kita buka di luar yuk sayang, karena butuh tempat yang luas. Alfat mengikuti Siska yang membawa kotak mainannya. Sudah bangun ya? Sapa Vika dari dapur, masih dengan celemeknya. Embun, hadiah, banyak, kata Alfat dengan tangan yang membentuk bulatan besar. Wajahnya terlihat sangat riang. Wah, apa itu Oma? Vika mendekati Siska dan membantunya membuka kotak mainan yang terbungkus rapi.
Bantu Oma buka bungkusnya sayang. Alfat pun berjongkok dan membantu menarik kertas pembungkus kotaknya. Dengan sangat antusias dia merobek kertas dan membuangnya sembarangan. Hore, Lumah, seru Alfat begitu gambar mainannya terlihat. Wah, lagi bongkar oleh-oleh ya, ikutan dong, seru Mardi yang baru datang. Ayo Om, dibuka, seru Alfat dengan tangan melambai pada Mardi. Sebuah mainan bersusun yang bisa dibentuk rumah menjadi hadiah dari Harold. Kita susun yuk, kata Mardi semangat. Alfat mengangguk dan duduk di lantai. Susunnya di pinggir sana aja Om, tempat Al biasa main, kata Vika menunjuk sebuah sudut di ruang tengah. Mardi pun mengangkat kotak mainan itu ke tempat yang ditunjuk Vika. Alfat dengan antusias mengeluarkan semua bagian-bagian rumah dan pagar untuk disusun. Saat butuh mengikat, Alfat pun membantu mengikat, dibantu Oma dan Omnya. Alfat membangun rumah mainannya. 260. Alfat terlihat fokus membantu, dia ikut hilir mudik saat Mardi mengambil bagian-bagian yang akan disusun. Saat Mardi memintanya untuk mengambilkan sesuatu, dengan cepat dia menuruti permintaan Alfat. Oke, sudah jadi, seru Mardi berdiri dengan berkacak pinggang. Hori, sudah jadi. Embun, sudah jadi, seru Alfat sambil berlari menghampiri Vika yang masih menyusun makanan di meja. Alfat menarik tangan Vika untuk melihatnya. Wah, bagus banget. Al muat enggak untuk masuk. Mendengar pertanyaan itu, Alfat masuk dalam pagar yang dirangkai mengelilingi rumah-rumahannya. Alfat merangkak dan masuk ke dalamnya. Senyum lebar Alfat berikan saat kepalanya muncul dari jendela. Deretan giginya susunya berderet rapi membuat Alfat menggemaskan. Udah bilang terima kasih belum sama Oma? Tanya Vika. Terima kasih Oma, Al suka. Opa Harold yang pilihin sayang, kita telepon Opa Harold yuk, kata Siska ikut masuk dalam pagar mainan Alfat. Siska menelepon suaminya dengan panggilan video. Harold yang kebetulan masih meeting, dengan pegawainya menerima panggilan video dari Siska dengan laptopnya. Opa, Al mau bicara nih, kata Siska mengarahkan kamera pada Alfat yang berdiri di depan rumah mainannya. Melihat wajah asing di depannya Alfat berpikir dulu untuk segera berbicara. Hai, Al, wah, sudah terima mainannya ya? Al suka enggak? Sapa Harold memulai percakapannya. Itu, Papa Harold, dadinya Om Mardi, Om Steve, dan Bunda. Yang ada di foto di kamar Al, lagi gendong Al yang pakai baju haji. Jelas Vika berdiri di depan pagar mainan Alfat. Oh, Al punya dua opa? Tanya Alfat menatap Siska. Iya sayang, jawab Siska membawa Alfat untuk duduk di pangkuannya. Terima kasih opa, Al suka. Bagus, kata Alfat yang sudah paham pada Harold. Opa kapan kesini? Sama-sama Al, itu hadiah Al kemarin jadi juara nyanyi. Opa bangga sama Al, nanti kalau opa sudah selesai kerjaannya, opa ke rumah Al. Jawab Al dengan mengangguk pelan. Matanya terus memperhatikan wajah Harold. Dia ingin menanamnya dalam ingatannya, seorang opa yang lain selain Dion Dimon. Oke, opa masih di kantor itu sayang, nanti kita telepon lagi ya, kata Siska pada Alfat dengan lembut. Hani, sudah dulu ya, cepat pulang dan istirahat, seru Siska pada Harold. Sudah ya, sarapan yuk. Sudah siap sarapannya, kata Vika. Mau disuapi Oma, kata Alfat menatap Siska memohon. Boleh, Oma suapi. Ayo, kita sarapan, kata Siska sambil beranjak dari duduknya. Mereka kemudian menuju ke ruang makan untuk sarapan bersama. Siska menyuapi Alfat dengan sabarnya. Dia senang, kehadirannya dianggap penting oleh sang cucu. Al inget sama Oma, tapi lupa sama Opa Harold, tanya Mardi. Mungkin dia masih membuka memorinya, Al kan memang jarang bertemu, jadi lupa-lupa ingat, jawab Siska. Padahal sering loma, dia bertanya satu persatu orang yang wajahnya ada di foto. Salah Vika juga, enggak pernah ajak Al bertemu opanya, begitu dia besar gini. Mereka terakhir bertemu, kan Al belum bisa jalan. Jadi sudah 1 tahun ya, jawab Siska. Kurang lebih, Ma, kapan-kapan, ajak Bunda dan Ayah ke rumah Opa Harold ya. Naik pesawat, nanti kita memerasapi untuk buat keju sayang, rayu Siska pada Alfat. Al suka keju, jawab Alfat cepat. Nah, nanti Al bisa dapat susu sapi juga. Ayo Bun,
Ke rumah Opa, pinta Alfat cepat. Dia sangat penasaran tentang membuat keju. Mendengar perkataan Alfat, Siska tersenyum senang. Dia akan terus membujuk Alfat agar mau ke Belanda. Nanti kalau Opa Dion sudah pulang ya sayang, kita ajak Opa Dion juga, jawab Vika. Alfat terlihat langsung kecewa. Sayang, hari ini kita kan mau temui ayah dulu, dan lihat Opa Dion yang lagi sakit. Abis ketemu ayah, lihat keju ya, kata Alfat. Al, mau ikut Oma lihat keju? Mama, seru Vika tidak suka cara Siska membujuk Alfat. Ma, jangan begitu dong, Al masih kecil, enggak tahu di mana tempatnya jauh apa dekat. Dia hanya penasaran, kata Mardi yang juga tidak setuju pada Siska. Kalau enggak begitu, mereka enggak akan ajak Al ke sana, jawab Siska dengan nada tinggi. Pasti akan ke sana Ma, tapi nanti. Vika dan Mas Ferish mau fokus kesembuhan ayah dulu. Bukannya enggak mau ke sana, jelas Vika merasa terpojok. Alfat menatap bingung pada ketiga orang dewasa yang sedang bersitegang. Embun, ucap Alfat lirih, tangannya menarik baju Vika. Sudah, lihat tuh, Al jadi bingung, kata Mardi beranjak dari duduknya. Kita susun mainan Al di rumah kecil tadi yuk, kata Mardi, mengangkat Alfat dalam gendongannya. Meski sudah digendong Mardi, Alfat masih menatap pada Vika. Mama jangan pernah merasa Vika enggak sayang sama Mama, atau merasa Vika tidak peduli sama Mama. Vika peduli Ma, Vika sayang sama Mama. Kalaupun Vika belum mau ke Belanda, ada alasan, dan ada prioritas lain Ma. Vika juga ingin ke sana, lihat kehidupan Mama dan Dedi di sana, tapi nanti Ma, ada waktunya, kata Vika dengan mata berkaca-kaca. Kalau saat ini Vika lebih ke ayah, karena ayah butuh Vika, Ma. Vika harap Mama mau ngerti. Maaf, kalau Vika belum jadi anak yang Mama harapkan, sampai Mama merasa Vika tidak peduli pada Mama. Maaf, kalau Vika belum bisa adil, Ma. Derai air mata jatuh di wajah Vika. Siska beranjak dari duduknya dan mendekati Vika di peluknya Vika dengan hangat. Vika membalik badannya memeluk pinggang Siska. Tidak ada kata yang terucap saat mereka saling memeluk. Asteris. 3 jam kemudian, Vika berangkat ya, Ma, pamit Vika pada Siska. Iya, hati-hati. Besok Mama menyusul, jawab Siska memeluk Vika. Mama juga hati-hati, jawab Vika. Siapa tahu, ayah akan cepat sadar, kalau Mama datang, bisik Vika pada Siska, dan membuat Siska melotot padanya. Vika masuk dalam mobil Mardi yang berjanji mengantarnya, barang-barangnya berada dalam mobil yang dibawa Koko. Hanya Mono yang menyertai Vika ke Singapura, mereka berbagi tugas, sesuai permintaan Vika yang ingin ditemani salah satu dari mereka. Meski akan banyak anak buah ayahnya yang lain untuk mengawalnya saat tiba di Singapura, Vika tetap meminta salah satu dari Komo, agar dia tidak harus mengajari orang baru, dan Alfat juga sudah nyaman dengan mereka. Kami berangkat ya. Aku harap semua bisa cepat kalian selesaikan, pamit Vika saat akan masuk bandara. Siap Mbak, hati-hati, jawab Koko dengan sedikit membungkukkan badan. Mardi yang menggendong Alfat, memeluk Vika untuk memberi semangat. Kalau Dedi tidak minta aku pulang, aku pasti temani kalian, kata Mardi. Iya, kami berangkat ya Kak, kata Vika melepas pelukannya dan mengambil Alfat untuk digendongnya. Mereka pun segera masuk ke bandara. Fergie yang subuh tadi baru sampai setelah kemarin membawa Dion Gimun, sudah menunggu mereka di pesawat. Tidak butuh waktu lama untuk pergi. Begitu Vika masuk, pesawat pun langsung berangkat ke Bandara Changi, Singapura. Bersambung.